Bismillahirrahmanirrahim. Ironi kehidupan versus SPD, sarjana penuh dedikasi. Suatu maghrib pada sebuah perkampungan di tengah-tengah perkebunan teh Sukaratu, PTPN 8 Pangalengan, menjadi saksi bisu dedikasi seorang pejuang pendidikan bernama Tatang Tajudin SPD. Walau beliau seringkali dalam penulisan namanya di administrasi sekolah sangat tidak senang dicantumkan gelarnya, karena menganggap dirinya sedikit ilmu akademiknya, karena beliau sebatas S1 dari sebuah universitas yang kurang terkenal, Universitas Terbuka Kilahnya. Namun di luar itu semua, pengalaman dan ilmu kehidupannya luar biasa. Hari itu kusaksikan sendiri dedikasi Pak Tatang di saat sore-sore bahkan menjelang maghrib yang gelap gulita. Kuhantarkan dia menuju medan perjuangan dengan alasan sederhana, biarlah orang berkata apa, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kelak menghadapnya, alias ibadah, dibarengi dengan tekad menuntaskan pendidikan muridnya di tingkat sekolah dasar. Jalanan yang gelap gulita, saya dan Pak Tatang dengan mengendari motor melintasi sunyinya perkebunan teh Malabar yang berbatu dan berkelok-kelok menuju sebuah kampung di perkebunan Sukaratu untuk meyakinkan seorang murid kelas 6 yang telah enggan untuk sekolah cukup lama agar esok bisa mengikuti UASBN. Subhanallah, saya malu dengan pendidikan, saya malu dengan gelarku, saya malu dengan gajiku, dan saya malu dengan statusku. Mungkin benar kata beberapa seniorku yang berkata, enaknya gaji angkatan PNS sekarang langsung besar-besar, tidak seperti dulu. Sesaat aku tiba di perkampungan tersebut, sejenak ku merenung sembari ku dengarkan terus perbicaraan seorang guru penuh dedikasi untuk meyakinkan muridnya dan orang tuanya agar si murid bisa mengikuti ujian akhir penentu pendidikan dasar wajar Dikdas. Maklum, anak yang ditemui Pak Tatang ini adalah anak yang jarang sekolah. Berbagai alasan ia tak mau sekolah. Faktor ekonomi dan kultur masyarakat perkebunan, jika telah mengenal uang karena bekerja serabutan di kebun, anak jadi malas belajar. Maka Pak Tatang terus berusaha meyakinkan anak dan keluarga tersebut, karena ini sudah di garis finish yang harus dituntaskan. Di tengah keprihatinan anak kelas 6 SD yang susah diajak ujian, keprihatinan pun terkuak pada sebuah kampung. Anak itu yang jauh dari peradabanan memprihatinkan. Saat kunjungan itu sedang mati lampu. Alangkah ironinya, kampung itu sering mati lampu, padahal dekat sekali dengan salah satu sarana penentu peradaban, yaitu listrik dengan PLTU-nya. Tempat penyuplai listrik dan gas untuk Jawa dan Sumatera, sebuah PLTU yang ada di daerah Pangalengan. Orang Pangalengan bilang sebuah ironi kehidupan. Kampung yang mayoritas pekerjanya buruh di perkebunan teh, pemetik, tukang bersihkan ilalang,
dan rumput yang mengganggu pohon teh. Buruh semai bibit pohon teh dan pekerjaan yang berhubungan dengan kasta rendah. Tanda kutip kasta rendah, sisa-sisa feodalisme penjajahan Belanda yang begitu melekat kuat mengakar di kultur perkebunan teh. Mereka butuh pendidikan, namun belum sadar pentingnya pendidikan bagi mereka dan generasi mereka. Pendidikan di negeri ini benar-benar masih jauh dari kata berhasil mencerdaskan kehidupan bangsanya. Ternyata aku masih bersyukur dengan segala yang kuterima sekarang. Ku yakin apa yang terjadi pasti ada hikmahnya. Dulu saya kurang bersyukur ditempatkan kerja oleh pemerintah di sebuah kampung di pinggir perkebunan teh yang jauh dari aktivitas kuliah dan kehidupanku yang jauh di perkotaan. Namun, di balik itu semua, Allah telah menyiapkan sebuah pendidikan kehidupan agar saya bisa makin bijaksana menyikapi kehidupan ini, agar saya bisa menjadi seorang guru yang benar-benar guru, agar saya bisa menjadi manusia dewasa, dan yang terpenting agar makin bisa bersyukur, makin bisa menjadi hambanya yang baik. Alhamdulillah, kutemukan kembali sekeping puzzle kehidupanku yang terkuak kembali di relung kehidupan ini. Sebuah hadiah, Hari Pendidikan Nasional Hardiknas bagi guru muda seperti saya pada tahun pertama mengajar sebagai abdi negara. Ditulis selepas salat Isya di bumi Malabar, Kampung Baru Sulam, Pangalengan, 1 hari setelah Hari Pendidikan Nasional, 3 Mei 2010, pukul 20.38, saatku sendiri menyepi di kamar indekosku. Diambil dari buku Mereguk Asa di Dunia Rasa, catatan gado-gado inspiratif keseharian seorang guru muda, karya Rian Rosaliusma Oktavianto, halaman 5-7. Sekian.